My name is Poppy Anggraini, NPM 23411025, Class Management 20C. Welcome to the video presentation about financial management. The financial management is the key to success in business because it occurs that very record is assessed efficiently. In the video, we will discuss basic concepts such as cash flow management and investment strategy, which are important for maintaining company stability and growth. Let's start. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas dulu tentang apa itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara mengatur dan mengoptimalkan aliran dana, investasi, dan sumber perdanaan bagi suatu organisasi. Pemahaman dasar mencakup pengaturan kas, perencanaan anggaran, analisis rasio, dan penilaian proyeksi investasi. Seperti yang bisa kita lihat, manajemen keuangan mencakup beberapa aspek penting mulai dari pengaturan kas, perencanaan anggaran, hingga analisis rasio keuangan dan penilaian proyeksi investasi. Dengan pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep ini, kita bisa memastikan bahwa keuangan perusahaan tetap stabil dan dapat mendukung keberlanjutan operasional. Salah satu tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki dana yang cukup untuk operasional dan juga memaksimalkan pengembalian investasi serta meminimalkan resiko. Pada manajemen keuangan terdapat 3 elemen utama dalam pengelolaan arus kas. Yang pertama, arus masuk. Bagaimana kita mengelola penerimaan kas dari penjualan, tagihan, atau sumber lainnya secara efisien. Kedua, ada arus keluar. Kita perlu menjadwalkan dan mengendalikan pengeluaran kas untuk gaji, pemasok, dan kewajiban lainnya agar bisnis tetap berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, ketiga, ada proyeksi kas. Ini adalah langkah yang penting untuk memperkirakan arus kas masa depan dan memastikan kita selalu memiliki likuiditas yang cukup serta menghindari krisisnya keuangan. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan keuangan yang efektif melalui yang pertama, penganggaran. Penganggaran adalah proses penting dalam manajemen keuangan di mana kita menetapkan target pendapatan, biaya, dan laba untuk periode tertentu. Adapun juga tujuan dari anggaran ini adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi perusahaan sehingga kita bisa mengidentifikasi target pendapatan, biaya, dan laba yang realistis untuk periode waktu yang ditentukan. Nah, setelah mengetahui tujuannya, kita dapat melakukan proses penyusunan. Dalam proses penyusunan anggaran, biasanya melibatkan banyak departemen, sehingga seluruh bagian organisasi memiliki panduan yang sama. Anggaran yang baik adalah anggaran yang komprehensif dan mencakup berbagai aspek operasional perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengendalian variance. Kita juga harus mengendalikan variance, yakni perbedaan antara rencana dan kenyataan. Jika ada penyimpangan, kita bisa segera mengambil tindakan yang korektif agar hasil akhirnya sesuai dengan yang diharapkan. Manajemen keuangan, kita juga perlu melakukan analisis rasio keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam operasional bisnis. Di dalam manajemen keuangan ada 4 rasio utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Likuiditas adalah mengukur kemampuan kita untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada rasio profitabilitas. Ini menunjukkan beberapa efektif kita dalam menghasilkan laba kegiatan operasional. Yang ketiga adalah solvability atau leverage. Adalah rasio ini mengevaluasi struktur
modal kita dan resiko keuangan jangka panjang. Dan yang terakhir, keempat, ada rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efisien kita untuk menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian investasi. Ketika kita membuat keputusan investasi, ada beberapa metode penting yang dapat digunakan untuk menilai apakah investasi tersebut menguntungkan. Yang pertama ada nilai sekarang bersih, NPV. Ini kita dapat mengukur nilai investasi dengan memperhitungkan arus kas masa depan. Kedua, ada tingkat pengembalian internal, IRR. IRR digunakan untuk menghitung tingkat diskontor yang menyamakan nilai investasi dengan nilai sekarang. Yang ketiga ada periode pengembalian, payback. Ini menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali dana yang diinvestasikan. Yang terakhir ada rasio pembiayaan manfaat. Rasio ini membandingkan manfaat dari investasi dengan biayanya. Nah, kita akan bahas tentang manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja meliputi pengolahan kas, persediaan, piutang kas, dan utang usaha. Semua komponen ini berperan penting dalam menjaga likuiditas perusahaan. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengelolaan kas. Kas dikelola untuk memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran kepada pemasok atau gaji karyawan. Yang kedua, persediaan. Persediaan harus dikelola secara optimal untuk meningkatkan efisiensi, menghindari overstocking yang dapat membebani likuiditas, dan pencegahan kekurangan stok yang bisa mengganggu operasional. Yang ketiga ada piutang. Piutang usaha perlu dikelola dengan baik agar kolektibilitas tetap tinggi sehingga tidak ada penundaan dalam arus kas masuk. Dan yang terakhir ada utang usaha. Utang usaha adalah sumber dana jangka pendek yang dapat dimanfaatkan secara efektif, namun harus dipastikan bahwa utang dikelola dengan cermat agar tidak menambah beban finansial terlalu besar. Nah, pada slide selanjutnya ini juga kita akan membahas berbagai pilihan pendanaan yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang pertama itu dengan modal sendiri. Modal sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik atau laba ditahan. Keuntungan dari penggunaan modal sendiri adalah tidak adanya kewajiban bunga, tetapi di sisi lainnya ada potensi laba yang bisa digunakan untuk reinvestasi mungkin berkurang. Yang kedua ada utang. Utang merupakan sumber pendanaan dari pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan utang, perusahaan bisa mendapatkan dana lebih cepat, tetapi harus memperhatikan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman seperti bunganya. Dan yang terakhir ada penerbitan saham. Penerbitan saham adalah opsi untuk memperoleh modal dengan menarik investor baru. Ini bisa memperbesar basis modal perusahaan tanpa menambah beban utang. Tapi di sisi lain juga kepemilikan saham perusahaan ini akan terbagi dengan lebih banyak pihak. Dan pada slide terakhir ini kita juga perlu membahas bagaimana perusahaan bisa melakukan investasi dengan cerdas dengan mempertimbangkan resiko. Yang pertama ada diversifikasi. Adalah strategi yang efektif untuk mengurangi resiko dengan berinvestasi pada berbagai jenis aset. Dengan diversifikasi, kita tidak menggantungkan seluruh dana pada satu jenis investasi. Yang kedua ada analisis fundamental.
membantu kita dalam mengevaluasi kondisi keuangan dan prospek perusahaan yang akan diinvestasikan. Ini sangat penting untuk mengidentifikasikan potensi keuntungan dan resiko investasi. Yang ketiga ada manajemen resiko. Diperlukan untuk mengukur dan mengendalikan berbagai resiko yang terkait dengan investasi sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan. Dan terakhir ada horizon waktu. Merupakan pertimbangan penting dalam investasi kita, perlu menyesuaikan strategi dengan jangka waktu yang tersedia. Apakah untuk tujuan jangka pendek atau jangka panjang? Kesimpulannya, dengan memahami setiap materi di atas tersebut, kita dapat meningkatkan likuiditas perusahaan, memaksimalkan penggunaan data, mengurangi risiko investasi, dan mengetahui tentang manajemen keuangan tersebut. And then I hope this presentation provide accessible insight for all of you in taking strategy step in the future. Thank you for your attention and participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.